Halo kawan PBSI, hari ini merupakan awal untuk memulai produksi di lab PBSI. Perkenalkan, saya Melati bersama narasumber kali ini yaitu Kak Bunda Tulima selaku mahasiswa aktif di kampus tercinta kami Universitas PGRI Semarang. Baik Kak Datul, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama kakak boleh nih perkenalan terlebih dahulu ke kawan PBSI lainnya. Oke, baik Melati. Terima kasih atas waktunya. Halo semuanya, kawan PBSI. Perkenalkan, nama saya Bunda Tulima. Kerap disapa Datul. Saya mahasiswa semester 7 Universitas PGRI Semarang, asli kota Semarang. Wah, ternyata Kak Datul ini kakak senior ya. Iya. Oke, langsung saja Kak Datul kita mulai bincang santainya. Mau Baik. tanya nih Kak, apa alasan pertama kali kakak mengambil prodi PBSI ini? Oke, alasan pertama saya memilih prodi PBSI adalah karena saya menyukai bidang bahasa, terutama di bidang berbicara. Tapi seiring berjalannya waktu, saya belajar di bidang membaca, menulis, dan lain-lainnya. Itu juga saya menyukai dari sejak kecil. Jadi saya sudah menanamkan di dalam diri saya tuh bahasa is my life. Cile. Wah. Gitu. Wah, ternyata Kak Datul ini mempunyai keinginan dan cita-cita ya ketika mengambil prodi ini. Pastinya Kak Datul tuh senang ya bisa kuliah di sini. Ya senang dong, pede ya. Sepertinya saya pernah melihat foto Kak Datul ini sempat menjabat sebagai putri bahasa di prodi PBSI serta juga banyak sekali memenangkan lomba monolog. Kira-kira itu waktu tahun berapa ya Kak? Oke, kalau putri bahasa sendiri kurang lebih tahun 2020. Kalau monolog, alhamdulillah setiap tahunnya ada. Cuman untuk yang mewakili kampus secara pribadi itu tahun 2022 kemarin sampai 2023. Nah, tapi untuk yang saya sendiri maju ke lomba-lomba itu ya setiap tahun adalah yang saya raih. Wah, hebat sekali kakak ini. Kira-kira ada nggak sih Kak tips untuk selalu optimis ketika kita mengikuti perlombaan? Biasanya kan selalu minder atau selalu takut jelek ketika mau mengikuti lomba. Sebenarnya kalau optimis itu kan datangnya dari kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Yaitu pertama adalah menanamkan diri kita sendiri untuk satu percaya diri, terus dua mantap, tiga itu usaha. Tapi yang paling utama usaha. Kita harus memaksimalkan segala usaha yang kita punya, kita maksimalkan secara maksimal biar kita juga hasilnya juga memuaskan. Kayak gitu. Dan selanjutnya adalah doa. Gitu. Jadi semua itu kalau misalkan udah usaha doa. Tapi kalau diri kita itu masih negative thinking, kita masih minder, kita masih kayak merasa kita kurang terus-terusan. Ya kita harus merasa kalau kita bisa, kita juga mampu gitu. Kita lebih ke mindset sih, lebih ke pemikiran sama pengelolaan hati aja kayak gitu. Nah kawan-kawan, selain kita harus berlatih dan berusaha, serta juga kita harus optimis. Nah, selain optimis, apakah kakak itu juga sering mengikuti organisasi lainnya? Iya, saya mengikuti organisasi lainnya dari SMP. Saya juga dulu mengikuti pramuka, SMA juga mengikuti pramuka sama Bikar Remaja. Lalu DKC Dewan Kerja Cabang Pramuka di Kabupaten Kendal. Nah, saya dulu sukanya di Kendal ya. Terus di Hima PBSI di prodi kita kan ada Hima, saya juga mengikuti. Lalu ada Forum Genre Kendal sampai sekarang kayak gitu. Wah, hebat sekali Kak Datul ini. Selain cantik dan berani tampil, ternyata Kak Datul ini sangat aktif juga. Nah, menurut kakak, organisasi itu penting nggak sih untuk kita ini? Kita remaja ya, terutama Iya. remaja, mahasiswa yang sedang mencari peluang atau apapun itu penting. Karena kita belajar dari kecil dari mengenal organisasi, kita belajar bagaimana kita berjuang, bagaimana kita tidak bertahan, bagaimana cara kita untuk tidak pantang menyerah, dan bagaimana cara kita untuk menata waktu atau manajemen waktu yang bagus kayak gitu. Jadi kita harus belajar dari lingkungan itu, karena kalau kita nggak belajar, kalau misalkan cuma tiba-tiba organisasi cuma bikin capek doang, padahal tuh banyak hal yang bisa kita ambil, tidak melulu capeknya tapi lebih dari itu.
Dengar-dengar Kak Datu ini sering menjadi MC di luar kampus ya Kak? Iya, saya sering di luar kampus ya untuk menjadi master of ceremony atau enggak pembawa acara, karena banyak yang berminat sih, lagi berminat kayak apa aja ya. Iya. Jadi saya dari dulu emang sering jadi MC kalau mau membawa acara. Itu dulu pertama kali tuh di pengajian gitu, terus lama-lama banyak yang mau gitu, akhirnya ya saya kayak gitu. Tapi sayangnya ya kalau saya jadi luar itu saya kurang mendokumentasikan secara baik gitu, karena ada beberapa event itu nggak boleh diposting gitu. Jadi ya udah sering secara pribadi aja gitu. Nah, bagaimana nih kakak membagi waktunya di acara-acara atau kegiatan? Karena kan kegiatannya kakak itu cukup banyak. Nah, bagaimana kakak membagi waktunya itu seperti apa? Baik, kalau membagi waktu itu pasti kita harus membuat skala prioritas. Misalkan prioritas pertama kuliah, kedua MC, misal terus tiga apa gitu. Jadi kita harus membuat skala prioritas bagaimana cara kita membagi waktu sesuai dengan prioritas kita. Nah, kalau misalkan ini tiba-tiba ada kegiatan yang barengan, misalnya saya pilih yang benar-benar prioritas saya di sana. Jadi kalau misalkan saya di sana itu, kalau dari saya itu pasti acara akan nggak jalan. Kalau misalkan dibandingkan si B acara B ini, kalau misalkan saya juga masih ada yang backup. Tapi kalau yang acara A, nggak ada saya nggak ada backup, itu saya baru yang ke itu tergantung tanggung jawab dan skala prioritas kita di suatu acara itu. Oke, terakhir nih Kak pertanyaannya. Pesan apa yang ingin Kak Datu sampaikan ke kawan-kawan PBSI atau adik-adik yang masih menduduki bangku perkuliahan pada awal? Semester awal ya. Iya, pada semester awal. Baik, untuk pertama untuk kawan-kawan PBSI, jangan lupa untuk dengerin bincang podcast berikutnya setelah saya dan Melati, dan itu akan membuat teman-teman banyak hal yang tahu dan gitu. Terus jangan lupa untuk semangat, tetap belajar, tetap semangat, intinya kayak gitu. Meskipun banyak orang yang bilang semangat, tapi kalau misalkan jadi kalian nggak semangat, ya bagaimana cara kita mengontrol emosi, kelola emosi itu juga perlu untuk kita sendiri dan orang lain. Kayak gitu. Untuk adik-adikku, semangat kuliahnya, tekuni apa yang kalian mau, potensinya juga digali, dikembangkan. Jangan pulang-pulang terus. Ya kalau misalkan pulang kangen gak apa-apa, cuman kalau kalian pulang ke rumah tuh ada cerita sama orang tua, aku kemarin ada kegiatan ini loh, Pak aku itu dari ini loh. Jadi biar ada cerita sama orang tua kalau kalian itu juga aktif di kampus, kalau nggak di tanah rantau seperti itu. Sama kawan-kawan PBSI tadi dari Kak Datu bisa kalian simak. Terima kasih kepada Kak Datu. Iya boleh, 50 ya. Asik. Sekian perjumpaan dari saya Melati, pamit undur diri. Sampai jumpa kawan PBSI.